Ketika matahari tegak berada di atas kepala kita sampai condong. Yang ketiga, ketika matahari hampir tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Sudah ketemu? Belum? Yang pertama, hina tatlu syamsu, ketika matahari terbit. Nah ini ya saya bacakan. Ini gimana tulisannya kok terpotong-potong ini. An Musa ibni Ali an abihi qala, dari Musa bin Ali dari ayahnya ia berkata, Sami'tu Uqbah bin Amir al-Juhani yaqul, aku mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana melarang kami, yaitu melarang umat Islam an nusalliya fihinna, sholat di 3 waktu ini, dan juga au an naqbura fihinna mautana, melarang umat Islam mengubur mayit di 3 waktu ini. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari sedang fajar terbit hingga naik. Maka ini tidak boleh kita sholat ketika matahari baru terbit, fajar terbit itu bazighoh, sampai matahari naik. Nah nanti kalau matahari sudah naik, kita boleh sholat di situ, sholat duha. Kemudian yang kedua, wahina yakumu qaimud dhahirati hatta tamila syamsu. Ini waktu yang kedua. Wahina yakumu qaimud dhahirati hatta tamila syamsu, ketika matahari itu di tengah-tengah, tegak lurus di tengah-tengah hingga tergelincir. Maka jika matahari memang betul-betul berada tegak lurus, maka tidak boleh sholat di waktu itu, dan tidak boleh pula mengubur mayat. Sampai kapan? Sampai tergelincir, hatta tamil syamsu, hatta tamil syamsu. Kemudian yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu hatta taghruba, ketika matahari hampir tenggelam hingga benar-benar tenggelam. Kalau mau tenggelam, baru mau tenggelam, hampir tenggelam, itu tidak boleh kita sholat atau menguburkan mayat. Tunggu sampai benar-benar tenggelam. Wahina tadayyafu syamsu hatta taghruba, itu tidak boleh. Itu 3 waktu yang Rasulullah melarang kita sholat atau menguburkan mayat. Hadis ini riwayat Muslim, juz 1, halaman 568, nomor hadis 293. Hadis riwayat Muslim, juz 1, halaman 568, nomor hadis 293. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika salam di tahiyat akhir, salam pertama telunjuk masih nunjuk, salam kedua tidak
nunjuk. Ini bagaimana? Tidak usah mempersulit diri. Yang jelas beliau Rasulullah itu ketika at-tahiyat terkait dengan tangan ini, tangan kanan beliau letakkan di atas paha kanan. Wa wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna. Wa asyara bi'is ba'ihi as-sabbabati. Beliau berisyarat dengan jari jari telunjuk. Terus kemudian beliau menghubungkan ibu jari dengan jari tengah, dihubungkan begini terus ya begini posisinya. Ini bukan kampanye loh ya, nggak jadi ya. Terus gimana? Ya tetap begini dalam sholat toh. Dalam sholat ya tetap begini, telunjuk gini ya. Ini ya. Karena idza jalasa fis shalah, Nabi ketika duduk tahiyat dalam sholat, wada'a kaffahul yumna, telapak tangan beliau letakkan ala fakhidihil yumna, di atas paha kanan beliau. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Kemudian beliau menggenggam jari-jari semuanya. Wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham. Kemudian beliau setelah menggenggam semua jari, beliau berisyarat dengan jari beliau setelah ibu jari. Berarti apa? Telunjuk. Di riwayat lain disebutkan beliau menggabungkan ibu jari dengan wusta, dengan jari tengah, dan berisyarat dengan jari telunjuk. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidihil yusra. Kemudian beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kiri. Dalam hadis ini tidak disebutkan ketika kita salam dilepas isyarat telunjuknya, atau tetap begitu salam kedua sudah selesai baru dilepas. Nabi tidak menyebutkan tentang itu. Maka Bapak ketika salam, ingat sholat itu diakhiri dengan salam. Sholat itu diakhiri dengan salam. Salam itu tidak hanya satu, tetapi salam kanan dan kiri. Tidak hanya ke kanan toh. Assalamualaikum mau jenengan lepas, itulah harot, tidak ada apa-apa. Telunjuknya mau dilepas juga tidak mengapa. Mau tetap setelah nanti salam kedua dilepas, insya Allah juga la harot, tidak ada apa-apa. Jadi segala sesuatu yang memang Rasulullah memberikan kelonggaran di situ, kita tidak perlu mempersulit diri. Mau salam pertama assalamualaikum, jenengan langsung lepas isyaratnya karena tahiyatnya sudah selesai. Sedangkan jari telunjuk berisyarat itu dilakukan oleh Nabi ketika beliau membaca tasyahud bertahiyat. Begitu sudah selesai beliau salam ya. Kalau kita memahami karena tahiyat sudah selesai bacaannya, beliau tinggal sholat tinggal salam, dilepas telunjuknya juga tidak ada masalah. Melepas isyarat telunjuknya sesudah salam kedua juga tidak apa-apa ya. Berarti Rasulullah memberikan kelonggaran, keleluasaan. Sama
telapak kiri mau ini tentu ini apa? Wa wada'aka fal yusra ala fakhidil yusra. Berarti beliau meletakkan yang telapak kiri bukan diletakkan secara tergenggam, bukan. Kalau yang kanan tadi wa qabada asabi'ahu, beliau menggenggam seluruh jari. Kemudian berisyarat dengan telunjuk. Kalau yang telapak kiri tidak disebutkan di situ menggenggam. Berarti bagaimana? Dia terlepas. Ya, bagaimana? Ya terlepas diletakkan di atas paha kiri. Apakah melengkung begini? Apakah begini? Apakah begini? Tidak disebutkan, maka cukup diletakkan yang jelas tidak menggenggam. Sudah? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sudah cukup. Ya sudah cukup ya. Baru jam 12:13. Ya baik. Kita sapa dulu ini rombongan dari jauh. Sine 1 Ngawi 1 minibus, Cepiring Kendal 1 bis, Karangjati Ngawi 19 orang, Karangmojo Gunung Kidul 1 minibus, Delingo Bantul 1 bis plus 1 mobil. Mudah-mudahan jadi amal soleh Bapak Ibu saudara-saudari semuanya di sisi Allah. Baik yang jauh, baik yang dekat. Kalau rawuhnya ke sini ikhlas karena Allah, itu akan jadi tabungan akhirat. Kita belum diakhiri loh. Jangan sampai nilai kita tergerus. Nah, terus Mohon doa untuk kesembuhan saudara kita yang sakit. Yang pertama Bu Dayat dari Wonosobo, Bapak Sunarto dan Ibu Murdiati Ambarawa, Bapak Ngadimin, Ibu Zaino dan Ibu Saringatun Pulaneda 1, Bapak Sunaryo Baya 2, Bapak Ahmad Soleh Gelombang 13, Bapak Samto, Bapak Nasirin dan Ibu Aisyah dari Tanjung Dungkal, Bapak Matori Kendal, Bapak Ngadino Polokarto 1, Ibu Joko Santoso, Ibu Ismirah Ngawi, Ibu Suharni Mojolapan 1, Bapak Samiti, Bapak Parosto Siono, Bapak Samto Maslan 3, Bapak Mulyono Tawangsari 2, Bapak Mustafa, Bapak Saidin, Mas Dava, Santri Ponpes MTA dan Ibu Suharti Supeno dari Cepu, Bapak Samin, Bapak Suyono, Ibu Kusmiati dan Ibu Mimin Monogiri, Bapak Budi Wiono Sine 1, Bapak Sadiman, Bapak Cando Wicaksono, Ibu Punjono dan bapaknya Mas Rahmat dari Suruh, Bapak Widodo dan Ibu Feria Banyu 2, Ibu Sunyati Widodo 1 dan Ibu Parti, Ibu Suginem, Bapak Kemes dan Ibu Wiwi sampai 1, semuanya sakit mohon doa. mari kita doakan. Allahumma shfi'in, Allahumma shfi'in, Allahumma shfi'in. Tidak hanya didoakan saja, ini warga MTA yang terdekat dengan beliau-beliau ini, cabangnya, kelompoknya jenguk ya. Karena hak muslim terhadap muslim yang lain itu salah satunya idza marida fa'udhu. Jika sakit jenguk. Jenguk untuk dihibur, dimotivasi, kemudian dibantu dan lain sebagainya. Maka warga MTA yang terdekat dengan beliau-beliau ini, satu kelompok atau satu cabang punya kewajiban untuk menjenguk dan mendoakan. Terus Mohon doa atas meninggalnya satu Bapak Sanusi Nanggulan, Bapak Jarwo Tim Parkir dari Gadak, Bapak Suparno Kedungran 1, Bapak Selamat Raharja dan Ibu Watni dari Gemolong, kemudian Ustadz Muhammad Iqdad dari Ustadz Ponpes MTA. ya, mari kita doakan. Allahumma
Ya, berikutnya. Selanjutnya infak untuk pondok pesantren MTA. Baik, mohon kesabarannya ya. Tingkatkan lagi kesabarannya. Belum 12:30. Ini ada infak untuk pondok pesantren MTA tanggal 4 Februari 2024. Yang pertama, kota infak pondok pesantren Ahad 28 Januari 2024 Rp9.911.000. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Hamba Allah Sentani Jayapura 1 juta. Siswa SMA MTA Surakarta 1.430.000. Bapak Buyung Bintaro 1.500.000. Bapak Yusuf Mojogedang 500.000. Ibu Umi Jakarta Timur 3 juta. Hamba Allah Sukadana Kalbar 400.000. Hamba Allah Plupuh 50 juta. Bapak Muhtoha Cilacap 5 juta. Hamba Allah Klaten 50.000. Hamba Allah Bekasi 2.100.000. Hamba Allah Jumantono 1.600.000. Hamba Allah Rembang 100.000. Mbah Ngatiem Malang 200.000. Hamba Allah Kutai Barat 650.000. Hamba Allah Jayapura 500.000. Hamba Allah Ngerampal 1 900.000. Hamba Allah Gemolong 500.000. Hamba Allah Keramat 3 100.000. Ibu-ibu Gemolong 456.000. Hamba Allah Sampit 400.000. Ibu-ibu Boyolali 1.200.000. Bapak Budi Sukoharjo 6 juta. Bapak Muhammad Hatta Solo 12.111.000. Hamba Allah Wanayasa 300.000. Ibu-ibu Wates Kulon Progo 1.500.000. Ibu-ibu Boyolali 1.200.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 6 juta. Hamba Allah Solo 50 juta. Bapak Widodo Tias Sragen 500.000. Hamba Allah 100.000. Hamba Allah Bagor Nganjuk 200.000. Bapak Priyo Budi Santoso Jakarta 30 juta. Hamba Allah Gentungan 150.000. Hamba Allah 100.000. Ibu Tum 50.000. Adik Isnani SDN 1 Bejen Celengan berisi Rp94.000. Total untuk infak pondok pesantren hari ini Rp190.502.000. Rp190.502.000. Kemudian infak untuk media dakwah kita radio dan TV tanggal 4 Februari 2024. Kota infak radio dan TV Ahad 28 Januari 2024 2.090.000. Hamba Allah Riau 12 juta. Hamba Allah Cianjur 300.000. Hamba Allah Sragen 36.092.000. Bapak Buyung Cikarang 500.000. Hamba Allah Bintaro 1.500.000. Hamba Allah Solo 10 juta. Hamba Allah Jogja 6.500.000. Hamba Allah Semarang 540.000. Ibu-ibu Tawangsari 275.000. Bapak Gianto Bogor 1.050.000.
Hamba Allah Sukoharjo 32 juta. Bapak Tarno Solo Baru 500.000. Ibu Yati Gandean 200.000. Hamba Allah Jepara 1.500.000. Total untuk media dakwah kita Radio TV hari ini 105.047.000 rupiah. 105.047.000 rupiah. Insya Allah sudah diterima dan segera disalurkan sesuai dengan amanah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan infak panjenengan semua ini betul-betul dilandasi keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan jadi tabungan akhirat panjenengan semuanya di sisi Allah. Sudah cukup? Tambahan permohonan doa yang meninggal Bapak Haryanto dari Sukoharjo 2. Oh ya, Bapak Haryanto ya, Sukoharjo 2. Mari kita doakan beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi sama ini majalah Cahaya Hati Bapak Ibu edisi Februari insya Allah sudah terbit, maka mari dibeli ya. Bapak Ibu membeli insya Allah Bapak Ibu beramal. Ini harganya 20.000, via ekspedisi 22.000. Jadi kalau tanpa ekspedisi itu 20.000, dengan ekspedisi 22.000. Ini tertulis seperti itu ya. Di belakangnya nanti Bapak Ibu beli ini dapat mobil banyak ini loh. Oh ini kan iya dong. Belakangnya banyak mobil ini ya, gambar mobil tinggal dipilih. Kalau hanya pengen punya gambarnya atau enggak usah bayar, cukup bayar 20 atau 22.000 sudah dapat gambar mobil ini ya. Kalau pengen punya ya dipilih dan dibayar. Bayarnya bagaimana? Ya dibayar, kalau bisa jangan utang. Usahakan hidup tanpa utang. Kalau utang jangan mengangkat di luar kemampuan dan wajib disaur. Ojo hobi hutang gak hobi nyaur. Ya, mudah-mudahan Allah meridai kita semua dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Ada penyerahan jimat, Bapak. Oh, ada penyerahan jimat Dari peserta Hatsaki dari Purbalingga berupa sabuk, kekebalan dan senjata tajam. Wah, ini kebal tenan apa dah ini? Sabuk kekebalan dari senjata tajam. Kekebalan dari senjata tajam. Ya. Berarti kalau senjata tumpul nggak kebal. Lah yo, manusia dianugerahi akal sehat oleh Allah, fitrah keimanan, kok yo percaya karo ngono-ngono kuwi. Ya, mudah-mudahan di sisa usia yang masih Allah berikan ini betul-betul digunakan untuk beramal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Itu nanti diawarke ya dengan teman-teman sesatnya di bawah sana. Sudah? Sudah cukup. Ya baik Bapak Ibu dan saudara, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampaikan salam untuk keluarga. Mohon maaf atas korupsi waktu ini ya, kelebihan waktu ya, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan Jihad Pagi pada kesempatan kali ini. Saya Tamila Fatoni berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.